Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Cakri, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian masih setia di channel Cakri. Ya, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke Bapak Ibu sekalian, di tutorial yang kedua tentang Excel ini Bapak Ibu sekalian masih berkaitan dengan tag. Nah, nanti ada beberapa tip dari saya Bapak Ibu sekalian. Mari kita belajar bersama tentang pembuatan presensi yang cepat, kemudian ajar juga tentang pembuatan tulisan dalam satu sel, dan kemudian kita akan mencari hari dalam format tanggal. Nah, misalkan kita nuliskan tanggal, kemudian kita akan mencari harinya, itu hari apa, nanti akan kita bahas bersama di sini. Untuk itu silahkan simak tutorial Cakri yang berikut ini. Ya Bapak Ibu sekalian, agar nanti dalam format-format yang kita hasilkan adalah menghasilkan bahasa Indonesia seperti hari, bulan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian, kita rubah regional settingnya terlebih dahulu di kontrol panel. Silakan dibuka kontrol panelnya, klik di region di sini. Nah, kemudian pilih bahasa Indonesia ya. Setelah itu klik OK ya. Nah, seperti itu, mudah dan simpel nggih. Ya oke Bapak Ibu sekalian, di tip yang pertama Bapak Ibu silakan dibuka Excelnya ya. Kalau sudah, kita akan membuat daftar hadir yang secara cepat ya, untuk menghemat waktu Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama silakan ya, seperti biasa Bapak Ibu kalau mau membuat daftar hadir, judulnya dulu, kemudian tak lupa untuk bikin nomor, nama, dan tempat tanda tangannya. Nah, silakan di format dulu, misalkan ini full ya, kemudian taruh di tengah seperti ini. Nah, ini tanda tangannya nanti karena ada dua sisi kanan dan kiri, kita di sini kita gabung selnya sehingga seperti ini ya. Oke, kalau sudah silakan kasih nomornya, nomor 1. Nah, silakan satu kali aja, kemudian tarik ke bawah Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa tekan kontrol di keyboard ya. Karena kalau tidak tekan kontrol, kalau kita tarik ke bawah ya tetap nomornya tetap 1, tidak berubah ya. Nah, coba kalau tekan kontrol di keyboard, jangan dilepas, kemudian tarik ke sini, maka dia akan otomatis nomornya akan berubah seperti ini. Oke. Nah, seperti itu juga boleh, atau Bapak Ibu kalau tanpa pegang kontrol, caranya Bapak Ibu harus membuat dua nomor terlebih dahulu ya. Nah, misalkan seperti ini, 1 dan 2, setelah itu di blok 1 dan 2 nya, kemudian tarik ke bawah, tidak perlu pakai tekan kontrol ya. Nah, oke, sudah paham nggih? Ada yang tekan kontrol apabila Bapak Ibu hanya menulis satu sel saja ya. Kemudian kalau tanpa tekan kontrol, Bapak Ibu harus menuliskan dua sel, 1 dan 2 di blok, baru ditarik ke bawah seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk yang nama, ini nama juga begitu. Bapak Ibu kalau sudah memiliki murid yang permanen, maksudnya nama-nama yang nanti akan absen itu secara permanen, Bapak Ibu tinggal membuat list otomatisnya ya. List otomatis itu yang bagaimana, yang sudah saya jelaskan di tutorial saya untuk Excel yang pertama ya. Di situ sudah terlihat apabila Bapak Ibu hanya nulis satu saja seperti ini misalkan ya, kemudian kita tarik ke bawah, maka namanya juga akan otomatis muncul. Nah, itu akan lebih cepat Bapak Ibu sekalian dalam pembuatan absensinya, sehingga Bapak Ibu tidak harus nulis satu persatu atau ngopi dari tempat lain. Nah, ngopi tempat lain biasanya Bapak Ibu bisa bleset ya, melenceng dan sebagainya. Oke, kemudian untuk tanda tangan kita buat
titik-titik biasanya ya. Satu, biasanya satu terus titik-titik gini ya biasanya ya. Satu, kemudian titik-titik-titik gini kan lama ya. Kemudian di sini 2 titik titik sampai ke 10. Nah, kalau ini kita tarik Bapak Ibu sekalian, kita tarik seperti ini, itu tidak akan bisa otomatis menyesuaikan nomor yang ada di sini ya. Nah, bagaimana cara untuk membuat otomatis juga? Nah, caranya Bapak Ibu sekalian, nah ini kita ginikan dulu ya. Nah, di sini di kolom yang pertama, di sel yang pertama untuk tanda tangan ini Bapak Ibu silahkan klik sama dengan ya, kemudian klik di nomornya ya, kemudian kasih tanda dan ya. Nah, di sini Bapak Ibu setelah tanda dan maka kasih tanda petik ya, kasih tanda petik atas petik 2 ya, kemudian kasih titik, kemudian spasi, kemudian titik seperti ini. Nah, mau seberapa panjang titiknya ya, sesuaikan aja, sesuaikan. Nah, kalau sudah maka akhiri dengan tanda petik 2 lagi. Nah, kemudian tekan enter. Nah, ini sudah jadi satu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk yang di kolom sini sama aja, nanti Bapak Ibu bisa kopikan ini ya, kemudian taruh di sini ya, paste di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, karena di sini harusnya nomor ya, kita klik 2 kali ya, kemudian ini kita tarik ke ini, kita tarik sini ya, kita tarik. Kalau sudah maka tekan enter ya. Nah, kita bikin 2 saja seperti ini Bapak Ibu. Setelah kita selesai maka kita tarik ke bawah. Nah, selesai Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pembuatan untuk format absensi ini akan bisa lebih efisien waktunya Bapak Ibu sekalian ya. Bisa dimengerti nggih? Ya, kalau bisa dimengerti Bapak Ibu bisa langsung untuk mempercantik untuk presensinya, mau lebar mau apa silahkan nanti disesuaikan nggih ya, seperti ini misalkan ya, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke tip yang kedua. Ya, kita masuk ke tip yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ada kalanya Bapak Ibu sekalian kita ingin menuliskan teks itu di dalam satu sel seperti ini ya. Nah, di sini ada teks ya, yang terdiri dari beberapa enteran ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini berasal dari sini Bapak Ibu ya. Kalau di Excel biasanya kan per sel seperti ini kalau Bapak Ibu nulis ya. Tetapi ada kalanya kita ingin menulis dalam satu sel saja. Nah, kalau di sini beberapa sel, di sini jadi satu sel. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita buat Bapak Ibu sekalian. Kita delete dulu ya. Ini kita delete Bapak Ibu. Nah, kemudian kita posisikan di sini ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memindah tag-tag yang ada di beberapa sel ini menjadi satu sel di sini ya. Nah, caranya sama dengan ya, pasti sama dengan seperti ini. Tapi pastikan Bapak Ibu ya, sebelum nulis sama dengan ya, di sel ini adalah general ya, general, jangan yang tag tapi general. Nah, kalau sudah silakan klik sama dengan, kemudian masukkan di klik di sini. Nah, seperti ini. Itu tandanya Bapak Ibu bahwa sel ini akan berisi, sel 9 ini akan berisi sel 3. Nah, kemudian kita akan menyambungkan dengan sel B4, B5, B6, dan B7. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal nambahkan seperti tadi, tambah dan ya. Dan kemudian B4, kemudian dan lagi B5, kemudian dan lagi B6, kemudian dan lagi B7. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal enter saja. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat kita sudah menggabungkan beberapa tag menjadi satu sel seperti ini,
Nah, ini kok panjang seperti ini. Nah, padahal pengennya adalah batasannya adalah ini. Batasannya adalah di B sebelum C ini ya, Bapak Ibu sampai di sini saja, tidak nabrak sampai ke sana. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian bisa klik kanan di sel ini ya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada format ya. Nah, di sini formatnya silahkan pilih di alignment-nya Bapak Ibu ya, pilih yang wrap. Ya, pilih yang wrap. Wrap itu artinya nanti apabila panjang dia akan turun ke bawahnya. Ya, kemudian klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal untuk membuat tulisan yang ada di sel ini seperti ada di sini. Ya, ini strip pertama, strip kedua, strip ketiga, strip keempat. Nah, di sini kalau sudah gabung seperti ini kan jadi nggak beraturan nih, stripnya ada di sini, stripnya ada di sini dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana untuk mengenter ini agar bisa berada di bawah seperti yang ada di atasnya ini. Nah, silahkan di sini Bapak Ibu, karena di sini masih dalam bentuk rumus ya. Ini kan masih dalam bentuk rumus nih. Ini sebenarnya bukan tulisan ini tapi rumus ya. Nah, untuk menjadikan ini sebagai tulisan, maka Bapak Ibu diklik di sel ini ya. Ya. Diklik di sel ini, kemudian klik copy ya. Kemudian tempatkan di sel ini juga, kemudian di paste ya, di paste di value, pakai yang paste value ya, klik gitu aja. Nah, udah berubah Bapak Ibu sekalian. Di atas sudah bukan rumus lagi tapi sudah berupa teks ya, secara general seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal ngenter saja agar posisinya seperti yang ada di beberapa sel ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, caranya klik di 2 kali ya. Nah, ini posisikan setelah titik 2 ada minus ini tadi, kemudian tekan Alt di keyboard, kemudian tekan Enter. Nah, maka dia akan turun ke bawah. Kalau tanpa memegang atau menekan Alt di keyboard, maka tidak bisa turun ke bawah ya Bapak Ibu. Kita Enter gitu aja ya, kita pindah ke sel berikutnya. Nah, untuk membuat ini enter tetap bisa berjalan di dalam satu sel, maka Bapak Ibu harus tekan tombol Alt di keyboard ya. Ini untuk berikutnya klik 2 kali, kemudian tekan Alt, Enter ya. Ini posisikan di sini, tekan Alt, Enter ya. Dan di sini yang terakhir tekan Alt, Enter ya. Selesai Bapak Ibu sekalian. Nah, maka tag yang ada di sini sama persis yang ada di sini. Bedanya adalah yang di sini adalah dalam satu sel, yang di sini ada di dalam beberapa sel. Saya kira cukup mudah sehingga Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Misalkan Bapak Ibu mengcopy dari web, biasanya nanti akan ditempatkan di beberapa sel seperti ini. Maka apabila Bapak Ibu pengen menggabung, maka silahkan dibuat seperti itu tadi. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu saat menulis seperti ini juga, misalkan panjang ya, kemudian pengen taruh di bawahnya ya, ya formatnya seperti tadi, klik kanan di format, kemudian di sini ada wrap ya, kemudian OK, maka dia akan berada di bawahnya. Nah, kemudian misalkan di bawahnya kita pengen di spasi tertentu itu langsung berada di bawahnya, tinggal klik Alt saja kemudian Enter ya, seperti itu. Alt ya, posisikan di mana yang mau langsung berada di bawahnya atau spasi baru atau paragraf baru ya. Bapak Ibu bisa tekan Alt di keyboard kemudian tekan Enter. Oke, mudah ya Bapak Ibu sekalian. Itu untuk tip yang kedua. Nah, kemudian kita akan masuk tip yang ketiga.
Ya, oke Bapak Ibu sekalian, kita masuk tip yang ketiga. Nah, di tip yang ketiga ini Bapak Ibu kita akan mencoba mencari nama hari yang berasal dari tanggal yang kita ketikkan. Nah, misalkan Bapak Ibu ada tanggal seperti ini ya. Kemudian kita mau mencari secara teks untuk hari, bulan, dan tahunnya, maka Bapak Ibu bisa mencarinya dengan rumus-rumus seperti berikut ini. Nah, kita akan mencari hari ya. Misalkan di sini ada hari, bulan, tahun, silakan diketikkan seperti ini. Kemudian di sini akan kita tuliskan harinya menggunakan rumus Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah sama dengan ya. Kemudian tulis tag ya. Nah, seperti ini, tag. Nah, sini sudah ada. Klik 2 kali ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, jika format di regional setting Bapak Ibu itu menggunakan bahasa Indonesia, maka di sini setelah value itu adalah titik koma ya. Setelah value adalah titik koma. Ini berbeda apabila Bapak Ibu menggunakan regional settingnya masih bahasa Inggris, maka di sini akan setelah value ini adalah koma ya. Setelah value adalah koma. Nah, value itu apa? Value adalah sel yang mau kita cari atau kita buat teksnya atau kita cari harinya tadi ya. Kita klik di sini, ini adalah value-nya sudah. Kemudian kita klik titik koma ya. Titik koma karena kita pakai titik koma di sini ya. Bahasa Indonesia. Nah, kemudian format tagnya apa? Ya, format tagnya Bapak Ibu kita awali dengan petik 2 lagi seperti ini ya. Kemudian kalau kita mencari hari, maka biasanya kita menggunakan kata apa Bapak Ibu? D ya. Nah, huruf D ya, seperti ini. Ini kita akhiri dengan tanda petik 2 atas lagi, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka akan ketemu bahwa tanggal 15 bulan 4 tahun 77 itu adalah hari Jumat. Nah, ketemu nggih Bapak Ibu? Daripada Bapak Ibu mencari di kalender yang untuk peramal itu ya, kalender yang bundar itu ya, biasanya bisa digunakan untuk mencari hari juga ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bulan sama nggih Bapak Ibu sekalian. Untuk yang bulan Bapak Ibu tinggal rumus yang ada di sini ya. Kita tinggal merubah ke huruf apa Bapak Ibu? M ya, M. Artinya adalah mon ya, bulan. Nah, coba kita copy saja ya ke bawah. Ctrl C, di sini kita copy seperti ini. Nah, di sini silahkan klik 2 kali, kemudian tanda birunya ini kita naikkan ke posisi sini ya, ke B4, kemudian D-nya diganti apa? M ya. Kemudian tekan enter. Nah, dia akan jadi April ya, walaupun secara teks sudah kelihatan bahwa ini adalah April ya, bisa ditulis April gitu saja, tapi apabila nanti Bapak Ibu banyak misalkan ya ingin mencarinya secara otomatis kan tinggal narik saja nanti ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tahun juga sama Bapak Ibu sekalian. Untuk tahun misalkan ini kita copy juga, Ctrl C, kemudian di Ctrl V di sini ya. Nah, ini klik di 2 kali ya, kemudian posisikan di B4 ya Bapak Ibu ya. Bisa diganti di sini B4 atau narik ini ke atas juga boleh seperti tadi ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita ganti Y ya, year. Ya, kemudian tekan enter. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa mencari atau membuat format tanggal ini ke dalam teks seperti ini. Nah, misalkan ini kita ganti, misalkan ini tahun 80 misalkan, maka di sini juga akan berubah bahwa April
15 April tahun 1980 itu jatuh di hari Selasa ya. Ini kita ganti 85 misalkan ya. Ini hari apa? Coba Senin dan sebagainya, oke? Saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.